menuduh kupret. yang minta disembah iblis. Sekarang makhluk yang keluar dari kubur itu lalu ke seluruh dunia, murid-muridnya kalian ini, itu kalian ke gereja hari Minggu ngapain? Jawab. Lari kemana-mana. Jawab aja. Makhluk ini keluar dari kubur lalu menyuruh orang ke seluruh dunia untuk menjadi muridnya. Murid-muridnya ke gereja pada hari Minggu. Ke gereja pada hari Minggu. Murid-muridnya, pengikutnya pada hari Minggu ke gereja menyembah siapa? Ayo jawab saya. Bisa jawab. Jawab saya, jawab. Jangan mencaci maki. Percuma, tidak akan bisa membuat kau selamat dari agamamu itu. Sekarang begini ya. Tadi saya katakan. Jangan sekarang begini. Makhluk itu mengajak semua dulu itu, Mas. Dengar. Makhluk ini menginginkan seluruh manusia menjadi pengikutnya. Pertanyaan saya, setelah kalian jadi pengikutnya, kalian ke gereja, kalian menyembah siapa? Jawab. Awas, hati-hati. Kalau kau mengatakan menyembah Yesus, berarti Yesus adalah, sesuai dengan ucapanmu, yang disembah adalah iblis, yang minta disembah adalah iblis. Yang minta supaya semua orang menjadi muridnya dan cakupan muridnya ternyata menyembah, maka kau harus bertanggung jawab. Siapa yang kau sembah pada hari Minggu itu? Jawab, buka mulutmu, jangan buka celanamu, mulutmu aja. Siapa yang kau sembah pada hari Minggu itu? Yang minta agar seluruh manusia jadi pengikutnya, itu siapa? Jawab. Ayo. Masalah generasi. Belum lagi dia mengaku, akulah Yesus sang bintang timur. Ketahuan deh. Ternyata hari Minggu adalah menyembah titik-titik. Ketahuan deh. Masalah generasi. Tuhannya Yahudi mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Abad keempat, ada makhluk yang keluar dari kubur, dilantik menjadi ilah lain di hadapan Tuhannya Yahudi. Tuhan sudah jelas berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus berkata, hanya kepada Elohim saja kau menyembah. Abad keempat, ada yang menyembah kepada makhluk kuburan. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu menyamar, memakai namaku. Akulah Yesus, sang bintang timur, tunas Daud, gilang gemilang. Siapa itu, Dek? Adik, Pastor Cumi, siapa itu, Dek? Menurut Yesaya 14:12, siapa yang bergelar Lucifer, Dek? Siapa yang bergelar bintang timur? Tuhan atau iblis? Iblis. Siapa yang memakai nama Yesus? Saya jawab nih, bintang timur. Saya mau ngomong di mute, Sekarang pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Siapa yang keluar dari kubur, mengaku bintang timur, dan mengajak seluruh manusia, seluruh bangsa menjadi penyembahnya? Itu siapa, Dek? Sampai-sampai hari Minggu kau menyembahnya. Itu siapa, Dek? Adik? Master Cubi? Itu siapa, Dek? Dek? Adik? Master Cumi? Tidak ada yang bisukan, dia bisu sendiri. Masalah generasi. Malu dia. Ayo. Di mute lah. Gimana sih kalian ini? Iya. Saya jawab. Kayak Edis. Mute sendiri. Mute. Saya juga bisa kalau gitu. Jangan kau mute saya. Kenapa kau mute? Itu kan kebiasaan. Komal ini suka. Orang Kristen itu jujur. Sedikit commute. Jangan commute saja. Oke, saya jawab ya. Di dalam Biblos itu, jangan yang menyuruh menyembah dirinya hanya iblis. Begitulah Edis. Kalau diskusi sama aku itu, Edis itu begitu kayaknya.
Iblis. Dia Jadi mute kalau sendiri. kita tanya Biblos, kalau ada Tuhan yang menyuruh menyembah dirinya, itu adalah iblis. Nah, sekarang yang keluar dari kubur menyuruh ke seluruh dunia dan menjadikan seluruh dunia menjadi penyembahnya itu siapa? Nggak ada disuruh menjadi penyembahnya. Lalu Yang disuruh siapa yang menggiring Anda di hari Minggu menyembah kepada dirinya? Kami itu hari Minggu untuk bersekutu, untuk saling menguatkan. Bersekutu dengan siapa? Bersekutu Ya, dengan siapa? bersekutu dengan sesama yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Untuk Juru menyembah Selamat. siapa? Untuk menyembah siapa? Kami bukan untuk menyembah di situ. Lalu untuk ngapain kalau kau bersekutu. nggak menyembah ngapain? Ngapain kalau kau nggak menyembah ngapain? Kami di situ untuk bersekutu. Bersekutu maksudnya apa bersekutu? Makan kutu atau apa? Bersekutu itu, Bersekutu apa? itu berbicara satu dengan yang lain tentang Untuk- kesaksian, untuk- tentang apa yang Tuhan berikan kepada Untuk kami. menyembah begitu. kepada siapa? Untuk menyembah kepada siapa? Kami bukan soal menyembah di situ, Lalu untuk ngapain? bersekutu. Jadi orang Kristen ini menyembah siapa? Orang Kristen ini percaya kepada Tuhan. Menyembah Taat. siapa? Aku tanya, menyembah siapa? Maksud kita terangkan dulu, menyembah maksudmu gimana? Menyembah itu gimana? Mulai makan kutu. Menyembah siapa Kristen itu? Atau jangan-jangan Kristen tidak menyembah? Enggak, saya tanya, maksudmu menyembah di situ apa? Menyembah itu menghambakan diri kepada Tuhan. Oh, kalau menghambakan diri, ya. Kami di situ menghambakan diri kepada Yesus sebagai Tuhan. Ketahuan. Yesus meminta muridnya Bani Israel menghambakan diri kepada siapa? Enggak, kita saling tanya ya. kena Kalau kamu itu lagi deh. menghambakan diri kepada Muhammad, betul enggak kira-kira? Kena lagi. Yesus mengajarkan muridnya menghambakan diri kepada siapa? Ayo. Ada iblis minta manusia menyembah kepada dirinya. Yesus meminta kepada murid-muridnya menghambakan diri kepada siapa? Jawab. Jangan kau mute dirimu. Mute diri yang mute engkau di mute. Jangan kau mute dirimu. Saya juga bisa dengan pola kalau sudah kelabakan, sudah panik, gak bisa menjawab. Saya juga bisa. Kalian takut sama saya, turunkan Kalian aja takut. saya, gitu loh. Kalau Turunkan takut, saya, turunkan. please turunkan saya, please. Aku sudah jadi babak belur di sini, please Daripada turunkan kalian saya. mute saya kan tiap ngomong saya di mute. Please. Ngapain kalian Please. taruh di atas? Mute sendiri dibilang di mute sama orang, kan lucu. Dan ketahuan permainan itu sama seperti Edis. Setiap dia diskusi sama aku, pasti itu di mute. Padahal dia mute sendiri. Sekarang Jangan gitu, pertanyaannya, Yesus meminta muridnya menghambakan diri kepada siapa? Jawab. Bukan menghambakan diri. Ye. Ketika Yesus ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengajarkan mengikuti perintah siapa? Ya Yesus menyuruhnya menjual semua hartanya dan membagi-bagikannya. Yesus kan begitu. meminta muridnya mengikuti seluruh perintah siapa? Mengikuti seluruh perintah siapa? Yesus menyuruh muridnya untuk mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan. Mulai ngaco. Yesus ketika ditanya oleh muridnya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup kekal? Perbuatan baik itu adalah apa dan supaya aku mendapatkan hidup kekal? Apa jawab Yesus? Ikutilah segala perintah Elohim. Matius 19 nomor 16, 17, 18. Makanya kau belajar kau. Sekarang pertanyaan saya. Yesus mengajarkan muridnya untuk mentaati segala perintah Elohim. Sekarang pertanyaan saya. Atas perintah siapa kalian ke gereja hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Jawab. 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 Oke, saya jawab ya, Ya. Jadi kami itu ke gereja di hari Minggu karena ada perkataan Yesus begini. Siapa yang 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi atas dasar itu orang-orang Atas Kristen perintah berkumpul. siapa? Atas perintah siapa? Kan hidup kekal itu melakukan perbuatan baik, yaitu melakukan perintah Elohim. Pertanyaan saya, atas perintah siapa kalian kompak bersekutu hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Atas perintah siapa?
Kan saya terangkan tadi dasarnya karena orang Bukan Kristen berbicara itu- dasar. Saya berbicara atas perintah. Sebagaimana pernyataan Yesus. Lakukan segala perintah Elohim kalau kamu ingin berbuat baik. Dan kalau kau ingin masuk surga hidup kekal, lakukan segala perintah Elohim. Pertanyaan saya kepada saudara. Hari Minggu kalian bersekutu sesama penyembah makhluk kuburan. Siapa yang memerintahkan? Jawab. Jawab. Makhluk kuburan. Yang makhluk Jawab. kuburan sekarang kan Muhammad, bukan Yesus. Jawab. Kan Muhammad sekarang yang ada di kuburan. Jawab. Gimana Orang Islam tidak menyembah Nabi Muhammad. Jangan kau pelintir kemana-mana. Kau yang terciduk menyembah makhluk namanya Yesus yang keluar dari kubur. Pertanyaan saya, atas kehendak siapa kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur tersebut? Jawab. Kau jawab. Loh, sekarang yang makhluk kuburan itu siapa? Yesus Saya atau Muhammad? tidak bertanya tentang Nabi. Ini berbicara mengenai sembahan di hari Minggu. Kami hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Sekarang yang menyembah, ini berbicara menyembah. Katamu yang minta disembah iblis. Sekarang pertanyaan saya. Siapa yang memerintahkan kalian kompak seluruh dunia menyembah pada hari Minggu kepada makhluk yang keluar pada hari ketiga dari kuburan? Jawab dengan jujur. Bapak tidak, Kami Yesus di hari Minggu tidak, disuruh bersekutu. Bapak tidak bukan pernah menyembah. mengajarkan menyembah kepada Kristus yang keluar dari kubur. Yesus Kami- anak Maria tidak pernah mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Justru Yesus minta menghindari makhluk itu. Pertanyaannya, siapa yang memerintahkan orang Kristen hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut pada hari ketiga? Silakan kau jawab. Jujur. Jawab di mute, suruh jawab di mute. Islam ini gimana sih ini? Masuk kalian apaan sih? Orang disuruh jawab. Saya disuruh jawab di mute. Aneh-aneh Saya kalian. disuruh jawab di mute. Tapi mute sendiri. Kalau nggak kuat kabur aja. Turun. Kau tinggal ketik itu. Tekan itu angka silangnya. Kau udah turun itu. Turun kalau kau nggak kuat. Jatuh nggak kuat. Ya sudah kau jawab. Siapa yang memerintahkan kamu menyembah kepada makhluk yang keluar pada hari ketiga dari kuburan? Siapa? Sekejap ya. Kami itu tidak ada disuruh menyembah makhluk kuburan. Tidak ada menyembah. Maksud Anda itu adalah tidak ada dalilnya perintah itu. Tetapi ada yang membisikkan kalian. Ada yang membisikkan ke dalam hati kalian, ke dalam benak kalian. Supaya hari Minggu ke gereja menyembah dirinya. Itu siapa? Jawab. Jawab. Tidak ada tertulis dari Elohim, dari nabi-nabi termasuk Yesus, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tapi ada yang membisik sebagaimana Yudas dibisik. Sebagaimana ahli Taurat dibisik untuk membuat kesaksian palsu. Sebagaimana imam kepala kemudian dibisik untuk membuat tipu muslihat. Sebagaimana Yudas dirasuki, Yudas berkhianat. Siapa yang membisikkan ke dalam hati kalian supaya kalian itu ke gereja menyembah makhluk yang keluar dari kubur ini? Siapa? Jawab. Siapa yang membisik ke dalam hati kalian sehingga kalian kompak? Di mute. Kalian gimana punya adab sih? Supaya kompak kalian itu ke gereja hari Minggu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur ini siapa? Oke, saya jawab ya. Gitu aja terus. Dari tadi udah 1 jam. Orang komit mute gimana ya? Mute sendiri. Udah di mute, difitnah lagi. Aduh, Di bahaya. mute sendiri karena nggak bisa menjawab. Akhirnya ribut di situ doang. Nggak ada jawaban. Oke, saya jawab ya. Aku mau jawab tapi di mute. Lalu bagaimana mau jawab? Aku di mute. Itu aja terus kau ribut. Ribut aja Gimana terus. Bang Ruma? Halo. Ya, halo. Kata kawan kita kata dia, iblis itu minta disembah. Sekarang pertanyaannya, kalau hari Minggu kalian terciduk menyembah Yesus, pertanyaannya apakah Elohim yang minta itu? Apakah Yesus yang minta itu? Ingat, iblis minta disembah.
Lalu kalian menyembah di gereja itu kepada sosok yang keluar dari kubur itu atas permintaan siapa? Elohim Yesus tidak? sendiri kan, Elohim Yesus tidak? sendiri katakan, Yesus, silakan. penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Menyembah siapa? Menyembah siapa? Menyembah Tuhan yang adalah roh. Yesus katakan Iya, Tuhan menyembah itu roh. siapa? Menyembah siapa di situ? Yahweh Penyembah- dan Yesus itu kan secara roh itu kan mereka Tuhan. Yahweh. Maksudnya Elohim kan? Penyembah yang benar adalah yang menyembah Elohim, betul? Ya, Elohim itu namanya Yahweh. Iya, Yehova. betul. Iya, sudah. Penyembah yang benar adalah menyembah Elohim, betul? Menyembah roh. Iya. Bukan menyembah jasmaninya, menyembah roh. Iya, betul. Menyembah roh menurutmu itu adalah menyembah Elohim kan? Iya, roh Nah. dan kebenaran. Roh itu kan ada roh yang Sekarang pertanyaannya, kejahatan, siapa dan yang minta kebenaran. kalian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Siapa yang mengajarkan itu? Bagi kami kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan. Bukan itu saudara. yang saya tanya. Justru Jadi kami tidak itulah. menyembah kemanusiaan. Justru Ya, kami itulah tidak yang menyembah saya kemanusiaan pertanyakan. Itu yang saya pertanyakan. Kami menyembah roh Siapa yang ada yang di dalam. mengajarkan kamu? Selamat pagi. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah pada hari Minggu kepada makhluk yang keluar dari kubur? Itu yang kutanya. Ya, Alkitab cuma Alkitab. Oh, Bible. Di mana tertulis itu perintahnya? Iya. Ya, karena- ada di hukum Taurat, ada di hukum Taurat. Hukum Taurat Ingat itu, dan hukum Taurat itu kuduskanlah Keluaran hari 20 Sabat. nomor 3. Karena- Jangan ada ilah lain. Kalian membuat ilah yang keluar dari kubur, ilah baru. Ada kami buat ilah lain cuma. Nah, itu yang keluar dari kuburan ilah atau bukan? Iya. Kemanusiaan Yesus bukan Kita- Tuhan, saudara. Kok jadi Tuhan kita. yang keluar dari kubur itu ilahmu atau bukan? Keluar Ya, dari ilah kami. kan ke jasmani dia kan. Nggak ada urusan. Kami tidak Yang menuhankan jasmani nggak dia. ada urusan. Itu pandai-pandaian kau melilit lidah aja. Sekarang maksud Anda yang keluar dari kubur itu jasmani atau apa? ya jasmani dong. Itu yang Apalagi? saya bilang, kami tidak menuhankan jasmaninya. Ya, tapi yang memerintahkan pergi ke seluruh dunia jasmani atau rohani? Iya, yang memberitakan itu roh, dia berfirman. Yang Roh ada di berkata dalam di diri situ Yesus yang itu keluar yang dari berfirman. kubur, yang keluar dari Makanya kubur yang Yesus katakan, berkata, roh Tuhan ada padaku. yang berkata yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh manusia jadi muridku, itu jasadnya atau rohnya yang berbicara? Yesus dalam mulai kuasanya sebagai ngaco-ngaco. anak Yahweh, rohnya itu manusia. Ngaco. Yang saya tanya, yang berbicara di situ jasadnya atau rohnya? Roh itu berbicara melalui jasad. Ya, berarti yang berbicara jasad atau roh? Roh yang berbicara melalui jasad. Masolang otak generasi. Masolang generasi. Bisa Tuhan kami itu tidak roh. bisa Dengar, tidak roh berbicara tanpa jasad? Bisa. Yahweh itu kan roh, dia berbicara tanpa jasad. Mana dalilnya Yahweh itu roh? Coba tunjukkan dalilnya. Tadi kan kamu sendiri sudah bilang, kan kamu justru tahu ayatnya. Enggak. Kamu sendiri bilang, Sekarang roh itu mana roh. dalilnya? Kamu Kalau bilang sendiri, Tuhannya kan? Yahudi Tadi roh, kamu mana bilang, dalilnya? kamu kutip ayat sendiri, kamu sudah kutip Mana ayatnya. dalilnya? Kenapa kamu Mana sangka lagi? dalilnya? Mana dalilnya Tuhannya Yahudi itu roh? Mana dalilnya? Dalil. Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi roh. Roh itu makhluk. Jangan mute dulu Bang Zuma. Bang Zuma ini Mute lagi. suka mute dulu. Mute lagi. Alasan lagi mute. Pertanyaan saya, mana dalilnya bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi di dalam kitab Tanakh, ya, Perjanjian Lama, Tuhan itu roh, itu dalilnya di mana? Elohim itu roh. Mana dalilnya? Saya tunjukkannya, Yesaya 40 ayat 7 katanya begini. Ya, kita Rumput baca. mengering bunga layu karena Kita nafas baca. Tuhan. Yesaya Tuhan tiup di 40 atasnya. nomor Dengarkan 7. dulu, ini saya lagi baca. Saya baca Kamu dulu, ngomong baca terus. dulu. Orang Kristen Gimana sih percaya. kamu? Baca. Rumput Oke, saya menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Apa maksudnya apa? Ada Oke. Bang Zuma. Dalam ada- bahasa Ibrani, sebentar Bang Abu Imeng. Di dalam Biar saya bahasa jawab. Ibrani, Ini kita sebentar, kejadian Bang. pertama. Sebentar Bang. Di dalam bahasa Ibrani, nafas itu apa? Ruah. Apa disebut?
Ruah. Apa? Ruah. Itulah ruah kan, roh. Yang saya Jadi, minta dia itu di mana menyatakan dalilnya Tuhan bahwa itu di situ roh? Tuhan itu adalah roh. Ya, kan? Di Itu mana itu. dalilnya? Sudah terjawab. Itu Tuhan di mana dalilnya? Itu tadi menghembuskan. sudah saya tunjukkan. Tuhan Kamu menghembus. bertanya. Tuhan menghembuskan nafasnya. Nafas itu apa? Ruah. Artinya di situ Tuhan itu ruah. Dengar. Itu aja Dengar. kan nggak ngerti. Ruah itu bisa berarti angin, bisa berarti udara, tergantung konteks. Jadi yang dihembuskan itu angin. Makanya dalam bahasa Inggrisnya yang disebut wind. Artinya apa itu? Angin. Jadi Tuhan menghembuskan udara. Supaya kepada siapa? Bunga yang layu. Tuhan menghembuskan udara. Menurut ilmu sains, bunga itu mekar atau dia dibuahi berdasarkan dengan udara yang tertiup di bawah kemudian udara sehingga dia bisa mekar. Itu sains. Berarti yang dimaksud di sini